Selamat pagi anak didik ibu semua. Apa kabar nakku? Ibu harap kamu dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan materi matematika kita dengan materi aritmetika sosial. Masih bersama Ibu Ernike EJ Gurning. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kamu mampu memahami arti diskon dan pajak. Nah, bagaimana diskon dan pajak itu? Kita ikuti ya penjelasannya. Diskon atau potongan harga. Di sini saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%. Nah, di tempat kita ini yang selalu biasa bikin diskon-diskon itu adalah di Ramayana ya nak ya. Di Ramayana itu kalau kita lihat ada diskon 50 plus 30. Nah, seperti itu dia. Jadi secara umum diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misal suatu barang bertuliskan harga Rp200.000 dengan diskon 15%. Ini berarti barang tersebut mendapat potongan sebesar 15% kali Rp200.000 sama dengan Rp30.000. Sehingga harga barang tersebut setelah dipotong adalah Rp200.000 dikurang Rp30.000 sama dengan Rp170.000. Itulah harga barangnya ya nak. Nah, pajak. Jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal, maka sebaliknya pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Dalam transaksi jual beli, terdapat jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau sering kita singkat dengan PPN. Nah, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Biasanya PPN adalah 10% dari harga jual. Contoh, seorang menjual barang dengan harga Rp200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Sehingga uang yang harus dibayar oleh pembeli termasuk pajak adalah 100% ditambah 10% kali Rp200.000. Maka jawabannya adalah 200 ditambah 200.000 ditambah 20.000. Maka jawabannya 220.000. Jenis pajak berikutnya yang terkait dengan transaksi jual beli yaitu pajak UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Biasanya pajak UMKM sebesar 1% dari nilai omset. Apa itu omset? Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual, 1 hari atau 1 bulan atau 1 tahun. Itulah omset. Nah, contohnya di sini Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Nah, jawabnya, omset sehari adalah 1.000 dikali 10.000 dikali 100% dikurang 10%. Maka 1.000 dikali 9.000 sama dengan 9 juta rupiah, itu sehari. Omset sebulan berarti 9 juta dikali 30, karena 30 itu adalah 1 bulan.
Maka 9 kali 3, 27. Tambahkanlah nolnya berapa itu? 67. Berarti 270 juta. Itulah omsetnya sebulan. Pajak UMKM-nya omset sebulan dikali pajak UMKM sama dengan 270 juta dikali 1%. Maka pajak UMKM-nya adalah Rp2.700.000. Jadi Pak Agus harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar Rp2.700.000 sebulan ke kas negara melalui kantor bank terdekat. Nah, Ibu harap kamu sudah paham, dan sebagai pembuktian kamu sudah paham, di sini ada Ibu buat tugasmu. Pak Iqbal menjual laptop baru dengan harga Rp4 juta tanpa pajak. Laptop tersebut dibeli oleh Pak Rauf dengan pajak pertambahan nilai 10%. Tentukan uang yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf termasuk pajaknya. Jadi di sini kamu cari dulu pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. PPN 10% artinya 10% dikali Rp4 juta sama dengan berapa? Rp400.000. Berarti harga atau uang yang harus dibayarkan oleh Pak Rauf adalah Rp4 juta ditambah Rp400.000. Berarti Rp4.400.000. Oke nak? Selamat bekerja, Ibu tunggu. Salam sehat ya. Terima kasih.